Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Pupena Jilid 4D tema 9 yang berjudul Kayanya Negeriku pada sub yang ketiga. Tapi sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 162. Di halaman 162 ini kita ada jumpai latihan soal subtema yang ketiga. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, muatan bahasa Indonesia. Berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah: A. Menyusun pertanyaan, B. Menentukan narasumber, C. Menentukan topik wawancara, D. Meringkas jawaban menjadi laporan. Nomor 1 jawabnya adalah yang bukan adalah yang D. Meringkas jawaban menjadi laporan. Nomor 2, topik yang tepat untuk mewawancarai polisi hutan adalah A. Bencana banjir yang melanda Jakarta, B. Penyakit menular saat musim hujan, C. Penebangan hutan jati secara liar, D. Kebakaran di kawasan pertokoan. Jawabnya adalah yang C. Penebangan hutan jati secara liar. Perhatikan cuplikan nomor 3. Wawancara berikut. Edo: Selamat pagi Pak Dokter, nama saya Edo. Saya ingin mewawancarai Pak Dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Dokter: Iya Dek. Iya Dek Edo, silakan. Edo: Apa vaksin yang diberikan saat ini dok? Dokter akan menjawab apa kira-kira? A. Karena banyak sekali anak-anak di lingkungan ini terkena penyakit tersebut. B. Vaksin BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. C. Seluruh data penerima vaksin dikumpulkan di puskesmas terdekat. D. Sudah sejak 1 tahun yang lalu di Edo. Jawaban untuk nomor 3 adalah yang B. Yang B, yaitu vaksin BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Nomor 4, narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai cara mengajar yang baik di kelas adalah jawabnya guru. Saya ulangi, nomor 4 jawabnya guru. Nomor 5, tuliskan 3 contoh pertanyaan yang sesuai untuk mewawancarai nelayan yang memanfaatkan panas matahari dalam mengeringkan ikan. Jawabannya adalah pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Bapak memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan ikan? Yang kedua, berapa lama? Ini kok berlama-lama, maksudnya bukannya, ini berapa adik-adik ya, salah ini ya. Berapa lama ikan akan kering jika dikeringkan dengan panas matahari? Yang ketiga, adakah kekurangan mengeringkan ikan dengan cara memanfaatkan panas matahari? Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan IPA. Kok IPA? Ya, IPA benar ya. IPA nomor 1. Contoh bentuk penghematan energi adalah: A. Membuat tas sekolah dari koran bekas, B. Membuat kolase dari daun-daun kering, C. Menghasilkan biogas dari kotoran hewan ternak, D. Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya. Untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang D. Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan panel surya. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Nomor 2, alat pada gambar di samping memanfaatkan energi alternatif, yaitu energi A. Biogas, B. Matahari, C. Biomasa, D. Panas bumi. Yang nomor 2 ini jawabnya adalah yang B. Matahari, karena itu adalah pada gambar itu adalah panel surya ya adik-adik. Nomor 3, perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah: nomor 3 jawabannya adalah energi gerak menjadi energi matahari. Saya ulangi, energi gerak menjadi energi matahari. Lanjut kita ke nomor 4, sumber energi alternatif yang merupakan energi panas, yaitu apa dan apa? Coba cari di dunia ini energi panas adik-adik. Ada 2, apa dan apa? Jawabannya adalah matahari dan panas bumi. Saya ulangi, matahari dan panas bumi. Kita lanjutkan ke nomor yang kelima. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar uap panas bumi. A. Apakah gambar di atas termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan.
Untuk yang nomor 5A, jawabannya adalah ya, karena jumlahnya cukup banyak di alam dan ramah lingkungan. Ya, karena jumlahnya cukup banyak di alam dan ramah lingkungan. Pertanyaan yang B adalah, jika ya, tuliskan pemanfaatan energi tersebut bagi manusia. Jawaban yang B adalah untuk pembangkit listrik tenaga uap. Saya ulangi, pembangkit listrik tenaga uap. Kita lanjutkan IPS. Nomor 1, bentuk kegiatan membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mengumpulkan kotoran hewan ternak untuk membuat biogas, B. Menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian, C. Mengganti atap rumah dengan panel surya, D. Membuat kincir angin dari kayu bekas. Untuk nomor 1 IPS ini jawabnya adalah yang B. Menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gambar berikut. Berikut ini bukan akibat dari kondisi lingkungan seperti pada gambar tersebut adalah, di sini adalah gambar hutan yang gundul ya adik-adik ya. A. Sering terjadi tanah longsor, B. Hilangnya habitat hewan-hewan di hutan, C. Terjadinya pengikisan tanah akibat erosi air hujan, C. Cadangan air di dalam tanah semakin bertambah. Yang bukan adalah yang D. Cadangan air di dalam tanah semakin bertambah. Pastinya kalau hutan gundul gini, cadangan air pun jadi berkurang ya adik-adik ya. Jadi kalau ada musim kemarau, bisa terjadi kekeringan. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang D. Nomor 3, sumber daya alam berupa minyak bumi perlu dibatasi penggunaannya karena jawabannya adalah tidak dapat diperbarui dan perlu dibatasi penggunaannya. Ya, karena minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut ke nomor 4, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya dapat mengurangi titik-titik udara. Jawabannya adalah polusi atau pencemaran. Saya ulangi, polusi atau pencemaran. Nomor 5, apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 5 jawabnya adalah SDA dapat lestari dan dapat kita gunakan hingga generasi mendatang. SDA ini singkatan dari sumber daya alam. Saya ulangi, sumber daya alam dapat lestari dan dapat kita gunakan hingga generasi mendatang. Kita lanjutkan ke PPKN nomor 1, contoh hak yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah A. Mematikan air keran setelah selesai mencuci piring, B. Menanam pohon di lahan yang kering dan gundul, C. Menggunakan air sungai untuk mengairi sawah, D. Tidak membuang sampah ke sungai. Nomor 1 contoh hak yang perlu diperoleh masyarakat adalah nomor 1 jawabnya yang C. Menggunakan air sungai untuk mengairi sawah. Nomor 2, perhatikan kegiatan berikut. 1. Membersihkan tepi danau dari sampah. 2. Menanam bibit pohon di area bekas penambangan. 3. Kerja bakti membersihkan selokan dari sampah. 4. Menggunakan pukat saat menangkap ikan. Pertanyaannya ada di belakangnya di halaman 164 ya adik-adik ya. Contoh kegiatan yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Nomor 2 yang PPKN ini jawabnya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Apa saja itu? 1. Membersihkan tepi danau dari sampah. 2. Menanam bibit pohon di area bekas penambangan. Dan 3. Kerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Sekali lagi nomor 2 jawabannya yang A. 1, 2, dan 3. Nomor 3, tindakan yang tepat untuk memenuhi kewajiban sebagai masyarakat yang tinggal di dekat lereng rawan tanah longsor. Nomor 3 jawabannya adalah melakukan reboisasi, terasering, sengkedan, dan tidak memanfaatkan hutan secara berlebih-lebihan. Saya ulangi, melakukan reboisasi, terasering, sengkedan, dan tidak memanfaatkan hutan secara berlebih-lebihan. Kita lanjutkan ke nomor 4 adik-adik. Menangkap dan menjual ikan dari hasil tangkapan merupakan hak masyarakat yang tinggal di wilayah. Jawabnya adalah pantai. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya alam bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan. Ini lingkungan pantai ya adik-adik ya. Jawaban yang haknya adalah menikmati keindahan laut, mendapatkan hasil tangkapan ikan, dan kewajibannya adalah tidak membuang sampah di laut dan menjaga kelestarian di laut.
Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Seperti biasa kan seperti itu ya adik-adik ya. Nomor selanjutnya adalah nomor 1 dari muatan SPDP. Berikut yang bukan makna yang terkandung dalam lagu bertema lingkungan adalah A. Ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. B. Ajakan untuk berbuat kebaikan kepada alam. C. Berisi semangat untuk melawan penjajah. D. Menjelaskan peran alam bagi manusia. Kalau ditanya yang bukan berarti jawabannya yang C ya adik-adik. Berisi semangat untuk melawan penjajah. Nomor 2. Lagu Paman Datang dinyanyikan dengan tempo A. Sangat lambat, B. Lambat, C. Sedang, D. Cepat. Nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lambat. Nomor 3, perhatikan syair lagu Paman Datang berikut. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa. Lanjutan syair lagu tersebut adalah nomor 3, dibawakannya rambutan, pisang dan sayur mayur segala rupa. Saya ulangi, dibawakannya rambutan, pisang dan sayur mayur segala rupa. Nomor 4, oleh-oleh yang dibawa oleh paman pada lirik lagu Paman Datang adalah jawabannya adalah rambutan, pisang, dan sayur. Saya ulangi, jawabannya rambutan, pisang, dan sayur untuk nomor 4. Nomor 5, perhatikan not balok berikut. Lalu tuliskan notasi angka dari not balok tersebut. A sama B. Yang A jawabannya adalah 5347, 4562. Yang B 333, 44, 223. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Akan lebih bermanfaat lagi jika adik-adik selalu mengulang-ulang pelajarannya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi tugas-tugas yang ada di buku Bupena Jilid 4D tema 9 Kayanya Negeriku subtema yang ketiga. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.